dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan
Waktuku miliknya, bagi Yesus semuanya. Waktuku miliknya, bagi Yesus semuanya. Waktuku miliknya, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah doa sepekan pada malam hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ya Bapa yang di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam malam pekan doa malam ini, kami ingin Tuhan hadir memberikan kuasa roh Tuhan untuk menguatkan hati kami menerima firman-Mu. Berkati setiap kami yang rindu dengan firman-Mu. Kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan layakkan kami dalam ibadah kami malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam ini kita akan memulai ibadah kita. Hari ini adalah hari kedua di dalam pekan doa untuk menantikan turunnya Roh Kudus dalam kuasa Allah, di mana hari-hari ini merupakan kesempatan bagi kita untuk merasakan anugerah kasih Allah Bapa. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan bangkit berdiri, mari kita nyatakan kesanggupan kita memuji Tuhan. Bernyanyilah demi Tuhan.
Mari Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhanlah Bapa kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini kami hadir ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan hadir menaungi kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan melingkupi kami di dalam setiap kami mendengarkan apa yang Tuhan firmankan untuk hidup kami. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, siapkan hati kami dengan baik dan kami ingin menyerahkannya semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita. Bacaan kita diambil dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 dan dilanjutkan dengan Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita lanjutkan dengan Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini yaitu adalah hidup adalah kesempatan. Pada bacaan kita dinyatakan bagaimana tentang peristiwa dalam doa Musa yang diambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12, untuk supaya Tuhan dapat memberikan anugerah kepada Musa untuk supaya kita menjaga dan menghitung hari-hari kita sehingga kita mendapatkan hati yang bijaksana. Berbicara tentang hidup, tentulah tidak lepas dari lawan kata daripada hidup, yaitu suatu kematian. Peristiwa kematian Yesus, peristiwa bangkitnya Yesus, dan peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan berkat bagi manusia, di mana manusia dihapuskan dosanya oleh tebusan dari Tuhan Yesus sendiri yang telah rela mati di atas kayu salib untuk kita sekalian. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, di saat kita masih hidup, apa yang bisa kita lakukan? Di saat kita masih hidup, apakah kita mengambil kesempatan-kesempatan di dalam hidup kita untuk senantiasa menjadi berkat Tuhan? Kita akan membahasnya sesuai dengan bacaan kita dan sesuai tema kita pada malam hari ini. Sebelum kita berbicara lebih jauh, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk membuka Alkitab kita, dan kita akan membacanya dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Di sini digambarkan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi umat dan anaknya yang senantiasa
hidup dalam kebenaran. Kita akan membacanya. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara dan Bapak Ibu saudara sekalian. 2 Raja-Raja 20 ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah koe ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Dari bacaan kita 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 ini menggambarkan bahwa kehidupan dan kematian itu sangatlah dekat. Di masa hidup Raja Hizkia, dia senantiasa berbuat baik, menjadi orang yang benar di mata Tuhan, sehingga pada saat dia sakit dan sudah mulai di ujung hari-harinya, bisa dikatakan oleh Nabi Yesaya di situ bahwa dia tidak akan sembuh lagi, maka dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk supaya Tuhan mengingat apa yang sudah dikerjakan oleh Hizkia. Dan di situ Tuhan memberikan kasih setianya, dan Tuhan memberikan kesembuhan, bahkan Tuhan menambahkan 15 tahun lagi usianya. Dari bacaan Mazmur yang kita baca pada malam hari ini, kita diajarkan untuk menghitung hari-hari kita dengan bijak. Setiap hari pasti akan selalu berganti. Dan hari-hari yang telah kita lalui, dia akan menjadi masa lalu. Dan hari ini adalah kesempatan, hari yang memiliki kesempatan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang benar. Dan hari-hari yang kemudian, itu akan menjadi hari-hari pengharapan bagi kita. Pada masa-masa yang kita alami sekarang ini, terutama pada masa kita mengalami peristiwa yang dinamakan pandemi COVID-19 yang masih kita alami, dan di mana kita hanya berdiam diri di rumah, bukan berarti kita tidak dapat melakukan apa-apa, bukan berarti kita tidak dapat menjadi berkat untuk sesama kita, tapi bahkan justru di saat kita di rumah, kita mampu menjadi berkat untuk sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita dapat menjadikan orang yang memberikan sukacita bagi saudara-saudara yang sedang berduka, yang sedang bersedih, kita dapat menghiburnya. Di dalam doanya, Musa berharap Tuhan memberikan hati yang bijaksana. Supaya apa? Supaya setiap hari-hari yang kita lalui, supaya setiap hari yang kita jalankan, itu tidak berjalan dengan percuma, tidak berjalan dengan sia-sia begitu saja, tetapi hari-hari yang kita lalui merupakan kesempatan kita untuk senantiasa berbuat baik. Dan kesempatan itu adalah hari-hari yang kita jalani berharga di mata Tuhan. Bagi orang benar, karunia Tuhan dinyatakan bagi setiap kita,
terutama kita yang memiliki talenta. Talenta Tuhan hadir senantiasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun talenta kita, kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbagi dengan sesama, menjalani hari-hari bersama dengan berkat Tuhan. Bagi yang berkelimpahan berkat, kita bisa membaginya untuk sesama kita. Karena hari-hari ini, hari-hari yang kita jalani itu merupakan hari-hari yang sempit. Bahkan belum tentu kita bisa mengulangnya hari-hari yang sudah kita lalui. Sehingga kita diharapkan di saat kita menjadi anak Tuhan, di saat kita menjadi orang benar, kita akan siap untuk menerima kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan yang kedua, bahwasanya berkat orang benar itu dikatakan dalam Mazmur yang ke-92, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Gambaran orang benar yang seperti kita tahu bahwa mereka ini hidupnya di dalam Tuhan. Orang benar ini berjalan dan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kita bisa ambil contoh dalam tokoh-tokoh Alkitab, contohnya Abraham, Ishak, Yakub, Musa sendiri, bahkan Rasul Paulus yang senantiasa memberikan firman bagi kehidupan kita sekalian. Mereka adalah orang-orang benar di mata Tuhan dan hidupnya berkenan di mata Tuhan. Sebagai gambaran orang benar di dalam Alkitab juga dinyatakan bahwa dari mulut orang benar akan terucap hikmat. Sebab mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Terhadap orang benar Tuhan juga mengenal jalannya, karena mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Dan apabila orang benar berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Orang-orang benar juga sangat besar kuasanya, dan orang-orang benar diberikan berkat. Berkat di atas kepala orang benar. Jika kita hidup benar, apa yang akan kita peroleh? Dalam bacaan kita pada ayatnya yang ke-13, dikatakan bahwa pohon kita akan menjadi seperti pohon ara. Pohon-pohon ini digunakan pada tulisan-tulisan pada perjanjian lama. Seringkali pohon ini diumpamakan sebagai umat manusia. Ya, umat manusia diharapkan bisa dapat menjadi pohon kurma, dan di situ akan menjadi pohon yang kuat, batang yang kuat, ranting yang banyak, daun yang lebat, dan bunga-bunganya indah, dan buah-buahnya segar. Digambarkan pohon kurma ini supaya kita mampu berakar sampai jauh. Jadi gambaran pohon kurma itu, dia itu akarnya itu tidak tumbuh ke bawah, sangat dalam ke bawah, tetapi dia ke samping mencari sumber mata air yang terdekat dari pohon tersebut. Jadi kita diharapkan untuk bisa dapat seperti pohon kurma, supaya kita juga berakar di dalam Tuhan, mencari sumber mata air. Sumber mata air ini digambarkan sebagai Allah. Allah merupakan sumber mata air bagi kita, sehingga kita mencari Allah, mencari sumber mata air, sehingga kita lebih dekat kepada Allah. Dalam Mazmur 1, kita juga bisa membukanya nanti untuk kita sekalian. Di dalam Mazmur 1 ayatnya yang ketiga, saya akan membacakan untuk kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam Mazmur 1 ayat 3 ini dikatakan bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran air ini, dia akan menghasilkan buah yang segar, daunnya lebat, dan dia akan tetap berbuah sekalipun di masa-masa kekeringan. Ada 3 ciri orang benar, yaitu 3 ciri orang yang suka firman Tuhan. Suka firman Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Jadi yang pertama yaitu dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbicara tentang buah pada musimnya, kita selaku orang Kristen, kita selaku orang beriman, saya teringat dengan Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23.
bahwa orang benar menghasilkan buah pada musimnya, yaitu buah-buah roh yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Orang benar mampu menghasilkan kasih, orang benar bisa memberikan sukacita, orang benar membawa damai sejahtera, orang benar memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan orang benar mampu menguasai diri sendiri. Yang kedua, orang benar digambarkan seperti pohon ini, yaitu tidak layu daunnya. Digambarkan sebagai daun yang segar, berwarna hijau. Fungsi daun dari pohon itu adalah untuk melakukan proses fotosintesa. Di saat siang hari terkena sinar matahari, maka proses fotosintesa tersebut terjadi sehingga dia akan menghasilkan oksigen yang berfungsi bagi manusia, dan kita boleh menghirupnya dengan gratis. Bahkan setiap hari oksigen telah tersedia untuk kehidupan kita. Dan yang ketiga, digambarkan sebagai pohon, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang benar tidak perlu mengejar keberhasilan, tetapi apa yang dilakukan orang benar akan mendapatkan hasilnya tersendiri. Bahkan keberhasilan itu yang akan mengejar orang benar. Sehingga apabila kita meletakkan diri, kesukaan kita adalah firman Tuhan, kita yang merenungkan firman itu siang dan malam, maka beruntunglah kita dapat menjadi orang yang benar. Berbicara tentang kebenaran adalah orang yang benar yang bertunas seperti pohon kurma. Artinya orang ini benar-benar diberkati, diberikan kemenangan, diberikan kekuatan yang datang dari Tuhan. Jika kita sebagai anak muda, kita akan menjadi anak muda yang santun. Jika kita menjadi orang tua, kita akan menjadi panutan dalam tutur kata dan tindakan kita. Gambaran yang kedua, pada ayat yang ke-13, kita akan tumbuh subur seperti pohon aras. Pohon aras ini tingginya 40 meter, bisa mencapai ketinggian 40 meter, bahkan diameternya itu bisa 5-6 meter, sehingga kita untuk memegangnya pun tidak mampu untuk mencakup semua dari pohon tersebut. Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi, pohon aras sungguh kuat. Keharumannya, pohon ini juga mengeluarkan bau yang harum. Maka pada saat itu pohon aras ini yang dari Libanon ini dipakai untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Nah, kekuatan pohon aras ini dia tumbuh subur di Libanon di utara Palestina. Sehingga pada Mazmur yang ke-29 ayat yang ke-6, Daud menggambarkan gunung Libanon itu seperti anak lembu yang melompat-lompat. Dari istilah ini, dari istilah kita dikuatkan seperti pohon aras. Orang benar akan selalu diberkati Tuhan, menjadi subur, menjadi lebih kuat. Tuhan memberikan kekuatan secara luar biasa. Sehingga apabila kita terjatuh, kita tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Pada ayatnya ke-15, apakah pada bacaan kita di sini dinyatakan bahwa ketakutan kita pada umumnya adalah menjadi tua. Kenapa? Karena di usia yang semakin tua, kondisi fisik kita menjadi lebih lemah. Dan kemungkinan besar kita bisa menjadi lebih pikun. Nah, kemudian kita membuat diri kita menjadi orang yang lebih bisa awet muda. Dan mari kita lihat firman Tuhan, apakah orang benar pada masa tuanya pun apakah masih bisa berbuah? Orang benar diberkati Tuhan sekalipun ia sudah menjadi tua. Ia akan tetap produktif. Karena berkat Tuhan selalu melimpah melalui orang benar. Segala yang dihasilkan bahkan malah bertambah gemuk dan segar buahnya. Dan semakin hari semakin maju ke depan, semakin dipimpin oleh Tuhan. Dan di saat menjadi usia semakin bertambah, semakin usia semakin tua, akan menjadi lebih subur dan tetap menghasilkan buahnya.
Pada orang benar itu tidak memiliki rasa kekhawatiran untuk menjadi tua. Karena pada masa tua pun mereka tetap dipelihara oleh Tuhan, sehingga tetap menghasilkan buahnya. Dari seluruh bacaan kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya setiap kita orang Kristen, setiap kita orang benar, hendaklah menjadi orang yang benar yang patut bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan bagi kita. Tuhan telah melimpahkan berkat-berkat-Nya, dan Tuhan menjadikan hari-hari kita menjadi suatu kesempatan untuk kita bisa dapat menjadi berkat untuk sesama kita. Sebagai penutup, saya teringat tentang lagu yang akan kita nyanyikan nanti, yaitu judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Lagu ini dibuat secara sederhana, yang diciptakan oleh pendeta Wilhelmus Latumahina. Di dalam pergumulannya saat beliau ditinggal oleh anaknya pada usia 17 tahun menghadap Tuhan oleh karena kecelakaan lalu lintas. Sehingga di dalam pergumulan pendeta ini dia menyatakan bahwasanya hidup itu adalah kesempatan. Jadi lirik yang sederhana itu mengajak kita untuk menyadari, selagi kita hidup di dunia, hendaklah kita menjadi berkat. Karena tidak selama-lamanya kita muda, karena tidak selama-lamanya kita kuat, dan tidak selama-lamanya kita hidup. Jadi setiap kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita, hendaklah kita jadikan hari-hari kita ini menjadi berkat. Hari-hari yang memiliki kesempatan menjadi anak Allah, menjadi berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan telah memberikan waktu untuk kita dapat menggunakannya sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi saksinya dari sekarang sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Diawali dengan doa secara pribadi. Kita akan menaikkan doa kita secara pribadi yang akan diiringi dengan instrumen. Dan nanti kita akan memanjatkan doa syafaat kita yang akan saya pimpin. Kita berdoa untuk masyarakat di sekitar kita. Dan kita juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, pada malam hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu karena kasih setia Tuhan masih memimpin kami. Pada hari-hari ini Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan di dalam hidup kami, di dalam kami menjalaninya hari lepas hari. Di dalam kelemahan kami Engkau memberikan kekuatan. Di dalam ketidakberdayaan kami, Engkau telah memberikan berkat karunia Tuhan untuk hidup kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, saudara-saudara sekeliling kami, masyarakat di sekitar kami. Tuhan mau tolong mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan, dan Tuhan ajarkan kami untuk kami mampu menjadi berkat untuk mereka. Kami ingin kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi kami Tuhan. Keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga yang besar kami, karuniakan kuasa-Mu Tuhan untuk seluruh masyarakat di sekeliling kami. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami, seluruh rakyat Indonesia ini dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, untuk supaya dapat dipulihkan, untuk supaya dapat dikuatkan, untuk supaya dapat Tuhan berkati kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Setiap gereja Tuhan yang memanjatkan doa dan permohonan kepadamu untuk meminta pertolongan daripada Tuhan, untuk kami dapat bersekutu kembali, berkumpul kembali, mampu memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami selaku individu Tuhan bisa dapat hadir di dalam gedung gereja kami yang kami rindukan, untuk senantiasa kami dapat bersekutu kembali, memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami selaku anak-anak-Mu sebagai gereja-gereja kecil yang ada di seluruh Indonesia ini. Tuhan juga berkati, Tuhan kuasai, sehingga gereja Tuhan mampu menjadi berkat dan menyalurkan berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Tuhan kuasai hidup kami masing-masing. Tuhan berikan kekuatan Tuhan untuk hidup kami.
dan hadirkan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami senantiasa dikuatkan dengan apa yang kami jalani, dengan apa yang kami hadapi untuk hari-hari yang menjelang. Tuhan, kuatkan kami dengan kuasa-Mu, dan kami mohon kepadamu Tuhan, segenap kasih karunia Tuhan hadirkan untuk hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita pergunakan waktu hidup kita yang singkat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai waktu sebagai kesempatan memuji Tuhan selamanya. Dengan bangkit berdiri, kita akan pujikan kita nyanyian penutup kita, PKJ 274 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah pekan doa pada malam hari ini dengan bersyukur ibadah kita sudah terlaksana dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan telah memberikan berkat bagi kehidupan kami, sehingga telah terlaksana ibadah kami ini dengan baik. Tuhan pimpin kami, Tuhan ajarkan kami, biarkanlah hari-hari yang indah ini Tuhan dapat menjadi kesempatan untuk kami, senantiasa kami memuliakan nama-Mu, senantiasa kami menjadi berkat untuk sesama kami, dan kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan mengaruniakan kami untuk kami tetap menjadi anak-anak Tuhan dan tetap berjalan di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan melalui kehidupan kami pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Dan kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai kita sekalian. Amin.